Dinas Sosial Kabupaten Serang akan prioritaskan bedah rumah Nasrul di Kampung Kayu Areng RT 1 RW 6 Desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan cara urgen. Maka dari itu pengajuannya akan diajukan langsung kepada Bupati Serang. Serta Dinas Sosial siap membantu pendidikan Nasrul ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang mana Nasrul untuk saat ini hanya lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama. Ini adalah salah satu bentuk follow up dari Dinsos tentang apa yang terjadi di masyarakat kita. Dari kemarin Ibu Sekdis juga sudah menyampaikan bahwa untuk urusan rumah insya Allah akan disegerakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Insya Allah disegerakan ya Pak ya. Kemudian saran untuk Nasrulnya. Karena tadi pas kita masuk ke sana, kita ngobrol dengan Nasrul itu masih masuk dalam usia anak-anak, masih ada hak anak yang memang harus dipenuhi, dan Nasrul juga sudah menyampaikan masih ingin sekolah nih. Saran saya buat Nasrul sih memang tetap bersemangat untuk tetap punya semangat untuk melanjutkan sekolah. Kalau memang di sini ada kesulitan, dia punya kesulitan, secara pribadi punya kesulitan, keluarganya juga punya kesulitan untuk membuat dia bisa melanjutkan sekolah. Insya Allah Dinas Sos akan mencarikan solusinya supaya dia tetap bisa sekolah. Baik Ibu, jadi terkait sekolah itu kita tahu bahwa Nasrul itu orang yang di sini sendirian Bu. Masalah biaya sekolah seperti apa Bu? Kalau nanti Dinsos mencarikan solusi untuk sekolah, artinya apapun solusi yang dari Dinsos, Nasrul harus ikuti. Contohnya misalnya, Nasrul bisa melanjutkan sekolah, tapi dengan catatan dia harus tidak tinggal di sini lagi, dia harus masuk ke dalam lembaga kesejahteraan sosial, masuk ke dalam LKS. Artinya dia ya pindah dari sini, Nasrulnya, karena untuk melanjutkan sekolahnya, gitu. Karena kita tidak mempunyai, belum. Saat ini tidak mempunyai dana untuk membiayai sekolah anak. Itu kita belum punya dananya. Saat ini tidak punya. Insya Allah ke depan kita belum tahu ya. Tapi untuk saat ini tidak punya. Dinsos belum mempunyai beasiswa untuk membuat seorang anak yang mohon maaf dalam tanda kutip terlantar, dia melanjutkan sekolah, tapi dia masih bisa tinggal di dalam keluarganya. Saat ini belum bisa. Gitu. Jadi harus tinggal di Dinkes ya Bu ya? Bukan tinggal di Dinkes, nanti kami akan arahkan untuk tinggal di lembaga kesejahteraan sosial. Karena di sana semuanya terjamin. Jadi sebuah penampungan Bu ya? Itu bukan penampungan tapi lembaga. Oh, lembaga sih. Dia biasanya itu bentuknya yayasan. Jadi dia biasanya bisa sambil mensantren dan sambil kuliah, sekolah secara umum. Siap. Baik. Kemudian Ibu, terkait dengan rumah yang akan dibedah ini, saya dengar katanya urgent gitu loh. Saya minta dijelaskan Ibu, seperti apa Bu? Oh ya, kalau untuk RTLH ya, bedah rumah. Untuk rumah yang memang tidak layak huni, kita memang ada yang reguler itu memang sudah ada anggarannya setiap tahun dan jelas jumlahnya berapa. Tapi kalau yang urgent, kita punya sumber dana lain yang dikelola oleh Basnas. Salah satunya itu sumbernya itu dari iuran ASN setiap bulan. Tapi karena iurannya juga kan memang tidak pasti setiap bulannya dapatnya berapa. Jadi kita tidak bisa memastikan sebulan bisa membangun sekian rumah, itu tidak bisa. Tapi untuk yang memang amat sangat urgent sekali, itu akan didahulukan oleh Ibu Bupati. Jadi nanti pengajuannya dari desa disertai dengan dokumen yang lengkap ditujukannya kepada Ibu Bupati. Gitu. Kemudian untuk jangka waktu ini Bu, kira-kira dalam kurun waktu berapa bulan lagi Bu ya kira-kira? Saya tidak bisa memastikan. Setelah persyaratan lengkap Bu. Oh ya, saya tidak bisa memastikan, tapi kita usahakan secepatnya ya. Demikian Dahyani Hondoy Arta Reformasi Daerah Banten melaporkan.